You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with it. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction. My name is Dai Muhammad Rizkan. I sit on the class 3 MPIB. Today, I wanna speak in front of you all about my presentation. I hope you all enjoy my presentation, and thanks to our lecturer Bu Helna Nelis MPD and all my friends in this classroom. Okay, now let's change our language to Indonesia. Baik, jadi pada kali ini untuk lebih detailnya, untuk lebih rincinya, saya akan menjelaskan satu persatu atau akan membahas ke materi yang akan kita bahas kali ini, teman-teman ya. Jadi di sini ada, pada kesempatan kali ini saya itu berkesempatan untuk membahas tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, pendekatan perencanaan pendidikan ini saya mengutip materi ini dari Profesor Dr. Muhammad Solahuddin MPD MA selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Pendekatan perencanaan pendidikan. Jadi di sini terdiri dari konsep perencanaan pendidikan. Baiklah, jadi konsep perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang memungkinkan para pemegang kebijakan dapat mengarahkan pengembangan pendidikan sehingga dapat menentukan prioritas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan pendidikan telah mengalami perubahan dari transformasi sejak tahun 1980-an. Nah, jadi lumayan cukup lama ya. Dari semenjak merdekanya Indonesia itu sudah tertransformasi gitu. Dari tahun 1980-an teman-teman semuanya ke arah yang semakin bersifat berpartisipatoris ya. Berpartisipatoris. Jadi sifatnya itu berarah ke partisipatoris. Nah, di situ semakin fleksibel, semakin dinamis dan semakin kompleks sesuai dengan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Dewasa ini, perencanaan pendidikan semakin kurang teknokratik. Jadi ini tuh seperti semakin kurang teknokratik ya teman-teman ya. Maaf saya hilaf, kurang teknokratik. Misalnya dalam menentukan akses pendidikan, jumlah ruang kelas, jumlah bangunan, jumlah guru, dan jumlah sumber daya yang perlu disediakan. Perencanaan pendidikan adalah sebuah pemikiran strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk merespon perubahan teknologi yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis perencanaan pendidikan. Di sini terbagi menjadi 4 ya teman-teman semuanya. Jadi jenis-jenis perencanaan pendidikan itu terbagi menjadi 4. Ya, oke. Jadi yang pertama ialah perencanaan jangka pendek. Nah, di perencanaan jangka pendek ini dijelaskan bahwa proses perencanaan yang berlaku dalam jangka pendek dengan proses penentuan target dan sasaran kuantitatif yang sangat jelas dan konkret pada suatu lembaga pendidikan dan berlaku dalam kurun waktu yang lama, kurang lebih 1 tahun waktunya ya guys ya, atau teman-teman semuanya. Jadi lanjut ke yang kedua. Jadi yang selanjutnya adalah perencanaan jangka menengah. Nah, di perencanaan jangka menengah ini merupakan proses perencanaan yang berlaku paling lama antara 5 sampai 10 tahun dengan proses penentuan sasaran dan target kualitatif yang perlu dicapai baik oleh satuan pendidikan, suatu wilayah maupun suatu negara. Perencanaan jangka menengah dapat mendapatkan target antara milestones ya, atau bahasa lainnya itu adalah milestones yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun sebagai bagian dari capaian tujuan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga ialah perencanaan jangka panjang ya. Jadi perencanaan jangka panjang merupakan proses perencanaan indikatif dalam bentuk visi dan misi, dan juga jangka panjang antara 13 sampai 25 tahun
Dari suatu sistem pendidikan pada suatu wilayah atau negara, keberhasilannya ditentukan oleh capaian indikator kualitatif mengenai sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pembangunan negara dan masyarakat. Nah, dan yang selanjutnya atau yang keempat ialah pelajaran pendidikan. Nah, jadi maksudnya peta jalan pendidikan ya teman-teman. Maaf, saya salah tadi membacanya, yaitu peta jalan pendidikan. Nah, yang keempat ini adalah peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan adalah besaran arah pembangunan pendidikan dalam kurun waktu di atas 23 tahun yang memuat pembabakan pembangunan pendidikan dan waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan nasional tertentu. Peta jalanan pendidikan sering disebut sebagai institusional waktu, akan tetapi didokumentasikan agar dapat direvisi setiap waktu sebagai untuk perumusan perencanaan jangka panjang. Nah, mungkin itu tadi beberapa macam-macam jenis perencanaan pendidikan yang sudah saya jelaskan dan juga sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya ialah pendekatan perencanaan pendidikan terdiri dari beberapa pendekatan. Nah, di sini adalah perencanaan pendidikan itu terdiri dari beberapa pendekatan. Jadi ini adalah macam-macam pendekatannya ya teman-teman. Jadi di sini terbagi menjadi 7 macam pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan intra-educational extrapolation. Yang kedua adalah pendekatan perencanaan demografis. Yang ketiga adalah pendekatan school mapping. Yang keempat adalah pendekatan pengembangan SDM. Yang kelima adalah pendekatan kebutuhan sosial atau bisa disebut juga dengan social demand approach. Dan yang keenam adalah pendekatan rate of return. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah pendekatan social justice. Semua pendekatan ini berkaitan satu sama lain ya. Jadi suatu perencanaan pendidikan dapat menggabungkan semua pendekatan ini tergantung kepada tujuan mana yang paling penting untuk dicapai dan tujuan mana yang paling dapat digapai untuk perencanaan suatu pendidikan. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi di sini nomor 1 adalah intra-educational extrapolation model. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan intra-educational extrapolation, yang dimana pendekatan ini merupakan perencanaan pendidikan yang berbasis pada data yang tersedia. Konsentrasi perencanaan terpusat hanya pada salah satu aspek atau program yang sudah jelas, khususnya terkait dengan besaran target yang jelas, periode waktu tertentu, serta anggaran yang tersedia, kebijakan pemerintah yang sudah jelas, dan pelaksanaan programnya. Nah, jadi dalam pendekatan intra-educational extrapolation ini, tadi di sini telah disebutkan beberapa hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan atau harus benar-benar diteliti dan ditelaah, yaitu adalah dari segi aspeknya, yang dimana aspek tersebut harus bersifat program yang sudah jelas. Nah, yang dimana ketika pendekatan perencanaan educational extrapolation ini memiliki aspek program yang sudah jelas, yang sudah tertata, yang sudah terperinci, yang sudah terarah. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu landasan yang kuat dalam melaksanakan perencanaan pendidikan. Nah, maka dari itu dikhususkan di sini khususnya terkait dengan besaran target yang jelas. Nah, jadi periode waktunya, anggarannya. Nah, ini merupakan salah satu pelopor dari pendekatan intraedukasional tersebut, ialah dengan adanya anggaran yang tersedia ataupun kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga membantu berpartisipasi ya teman-teman, berpartisipasi dalam terjun langsung ke dalam ekspansi dunia pendidikan itu, yang dimana tertopang oleh kebijakan pemerintah yang sudah jelas tentunya ya teman-temannya. Apabila tidak jelas, itu pastinya akan menjadi suatu problematik dalam perencanaan pendidikan, terutama dalam pendekatan intra-educational extrapolation ini ya. Dan pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan programnya tadi ialah seperti kita menentukan periode waktu dan menargetkan anggaran yang tersedia. Dan juga tadi programnya itu adalah mengkhususkan terkait dengan besaran target yang jelas. Nah, jadi telah dikutip gitu kan tadi beberapa macam teori-teori yang telah saya jelaskan, yang dimana dalam pendekatan ini benar-benar harus tertata
jelas dan terpampang secara kondisional ya semuanya, karena di sini merupakan basicnya adalah basic general ya atau umum gitu di dalam perencanaan ini. Maka dari itu kita gitu kan sebagai mahasiswa gitu kan wajib juga gitu meneliti bagaimana sistem progres pendidikan dalam membina perencanaan yang baik dan benar untuk kedepannya seperti apa gitu, dan bagaimana gitu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Maka dari itu penting bagi kita untuk mencari lebih dalam, mengkaji lebih dalam, ataupun mencari sumber-sumber referensi yang sekiranya terkait dalam hal tersebut gitu. Maka dari itu kita harus bisa gitu kan untuk mengkopres atau mempengolah, atau lebih detailnya itu mengedukasikan atau mengkajikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dengan kata lain gitu kan, tadi pendidikan yang berbasis pada data yang tersedia atau konsentrasi perencanaan terpusat hanya pada salah satu aspek program dan pelaksanaan program. Nah, mungkin itu dia tadi ya contoh atau detail jelas tentang pendekatan intra-educational extrapolation. Itu yang pertama ya. Kedua ialah pendekatan proyeksi perkembangan demografis. Pendekatan proyeksi pengembangan demografis merupakan salah satu sumber dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan didasarkan pada estimasi pertumbuhan penduduk yang akan memperoleh layanan pendidikan dalam periode waktu tertentu ke depan. Pendekatan ini sangat berguna untuk pengambilan kebijakan pemerintah, yaitu untuk menentukan jenis layanan pendidikan, jumlah bangunan, sekolah yang perlu disediakan, jumlah guru, anggaran, serta sumber daya pendidikan yang harus disediakan. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan school mapping. Jadi, pendekatan school mapping itu adalah salah satu pendekatan perencanaan pendidikan yang disebut microplanning. Model perencanaan ini memperhitungkan lokasi geografis sekolah atau lembaga pendidikan. Sebagai aspek yang paling penting dari perencanaan pendidikan, lokasi geografis ini diperlukan untuk menghitungkan berbagai masalah mulai dari tingkatan nasional, regional, provinsi, lokal, hingga satuan pendidikan. Dan yang keempat tadi ialah pendekatan pengembangan SDM. Nah, pendekatan pengembangan SDM itu adalah perencanaan pendidikan dengan pendekatan pengembangan memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia di semua bidang yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara. Perencanaan pendidikan ini berbasis pada keahlian dan kompetensi sumber daya manusia, baik yang dibutuhkan oleh semua jenis industri maupun yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, keberhasilan, perencanaan pendidikan terletak pada keseimbangan antara sumber daya yang dibutuhkan, demand side ya, atau bisa bahasa lainnya itu demand side, oleh industri, dan sumber daya manusia yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan atau disebut dengan supply side. Itu tadi adalah social demand approach to education planning ya. Jadi yang kelima ini atau social demand approach to educational planning ini adalah pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Ialah perencanaan pendidikan yang memperhitungkan kebutuhan untuk mengembangkan masyarakat. Pendekatan perencanaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Perencanaan pendidikan. Nah, jadi itu adalah berbagai macam jenis-jenis pendekatan perencanaan pendidikan yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi. Dan di sini selanjutnya adalah pendekatan rate of return to education. Pendekatan rate of return to education merupakan salah satu model ekonomi dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan ini terdiri dari dua model, yaitu cost effectiveness dan yang kedua adalah cost benefits model. Model cost effectiveness memperhitungkan besaran biaya pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output pendidikan tertentu. Sedangkan model cost benefit menganggap pendidikan sebagai investasi. Pendekatan rate of return to education adalah model yang kedua, yaitu memperkirakan besaran keuntungan benefit pendidikan relatif terhadap biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Prioritas perencanaan pendidikan terletak pada jenis atau jenjang pendidikan yang paling tinggi benefit dan paling kecil biayanya.
Pendekatan sosial justice. Pendekatan sosial justice dalam perencanaan pendidikan digunakan untuk tujuan-tujuan pengembangan sosial masyarakat dengan mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang dilayani. Dengan pendekatan perencanaan ini tertentu yaitu layanan untuk masyarakat yang kurang beruntung seperti kaum minoritas, masyarakat terpencil, masyarakat kurang mampu, dan perempuan agar dapat diyakini bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf untuk semuanya. Mungkin ada sepatah dua kata atau dari kata saya yang salah diucapkan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya juga adalah manusia gitu kan, yang sifatnya memiliki banyak kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya teman-teman ya. Mungkin dicukupkan untuk pembahasan materi kali ini, jadi kurang lebihnya mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Thank you and love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.